Pemirsa, sebuah rumah mewah di Palembang, Sumatera Selatan milik mantan Wakil Gubernur Sumsel terbakar. Penghuni rumah yang tidak bisa berjalan beruntung digotong cepat keluar oleh warga dan juga petugas berjibaku padamkan api. Asap hitam membumbung tinggi dari sebuah rumah mewah yang dijadikan gudang alat-alat sekolah di Jalan Aerobik, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang pada Rabu siang. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik menjalar dari plafon lantai 2 rumah. Beruntung penghuni yang tidak bisa berjalan berhasil diselamatkan keluar rumah. Bu, jadi pas dijenguk anakku, Bu, ada api, jadi kita keluar, sudah kami keluar ke sini. Uang itu sangat tahu tuh rame kan, cepatlah sambil ngambil banyu kan, banyu kecil. Ini bangunan apa, Pak? Ini rumahnya Pak mantan Wagub Pak Setia Najuri. Oh, sekarang diperuntukkan tempat apa, Pak? Gudang atau apa? Nggak tahu jalan ceritanya, tahu yang kita baru tahu aja, ke sini aja. Kan, ternyata rumah itu jadi gudang oleh mobil mereka itu. Api dapat dipadamkan setelah warga dibantu petugas damkar berjibaku memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ayus melaporkan. Pemirsa, puluhan unit motor hasil rampasan penagih utang diamankan dari sebuah lahan kosong di Bogor, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan seluruh motor tidak memiliki surat resmi. Puluhan motor tanpa surat resmi digerebek polisi di sebuah lahan kosong Kampung Kramat, Tanah Baru, Bogor Utara. Seluruh motor ini merupakan hasil penarikan yang dilakukan penagih utang atau mata elang dengan cara merampas di jalan dari tangan warga. Total ada 26 motor dan warga mengaku lokasi ini sudah digunakan selama 2 tahun terakhir. Seluruh motor pun diangkut ke Mapolresta Bogor Kota sebagai barang bukti. Ada beberapa kejadian debt collector yang memepet, kemudian mengambil secara paksa, walaupun dan akhirnya menandatangani persetujuan, tetapi dalam prosesnya memang ada katakan beberapa hal upaya paksa. Polisi meminta warga yang motornya diambil paksa mata elang untuk mengambilnya kembali ke Mapolresta Bogor Kota tanpa dipungut biaya alias gratis. Namun harus membawa bukti surat kelengkapan kendaraannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara di Jakarta, pemirsa, belasan unit mobil rental dugaan penggelapan disita polisi. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil lalu menggadaikannya. 13 unit mobil diamankan aparat Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat terkait dugaan kasus penggelapan kendaraan. Kasus ini terungkap setelah para korbannya membuat laporan ke Satreskrim Polres Jakarta Barat. Korban baru menyadari menjadi korban penggelapan saat mobil yang disewakan kepada tersangka tak kunjung kembali. Dalam aksinya, para pelaku menyewa kendaraan dari berbagai rental mobil, lalu menggadaikan atau menjualnya kepada orang lain tanpa seizin pemilik. 8 Maret, korban menghubungi tersangka, menanyakan kendaraannya dan menyampaikan bahwa waktu sewanya sudah habis dan seharusnya dikembalikan kendaraannya. Namun tersangka HB belum mengembalikan dan dicoba dihubungi, tidak bisa dihubungi. Kendaraan yang berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku langsung dikembalikan kepada pemiliknya. Kapolsek beserta jajarannya yang telah menemukan mobil dari hasil laporan kita dan jujur sangat cepat sekali untuk proses penangkapannya. Jadi saya terima kasih untuk. Kelima tersangka dijerat pasal tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo resmi membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. 5 orang menjadi terlapor dalam kasus ini, salah satunya mantan Menpora RI Roy Suryo.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akhirnya resmi mengambil langkah hukum atas tudingan ijazah palsu yang selama ini bergulir di ruang publik. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di Polda Metro Jaya Rabu pagi untuk secara langsung membuat delik aduan terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, serta seorang lainnya berinisial K. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, delik aduan kan, syarat memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini masih di Jakarta, ini informasikan akan memperlihatkan ijazahnya, Pak. Bapak tadi memperlihatkan ijazahnya ya, Pak? Tadi memperlihatkan ijazah asli. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam tadi ada Pak. Banyak. Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Masuk ada pemeriksaan. Melakukan digital forensik ya, ke Bapak, Pak. Digital forensik penting Pak? Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Ya. Pak, ini masih pidana umum atau ke Solo, Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau sekarang masih di Jakarta. Terima kasih. Meski tudingan ijazah palsunya sudah bergulir sejak lama, Jokowi mengaku baru mengambil langkah hukum karena sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Jokowi menyebut salah satu yang dilaporkan Jokowi adalah Roy Suryo. Dan berikut pemirsa pernyataan kuasa hukum Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat. Tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan. Agar semuanya terang benderang. Agar kebenaran dapat terlihat dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia, ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. 5 orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar deklarasi dukungan sekaligus jumpa pers di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta, Rabu siang. Para terlapor menyebut menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Ratusan masyarakat mulai dari advokat, tokoh ulama, hingga aktivis menghadiri deklarasi dukungan terhadap 3 terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor, di antaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada Tifauziah Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika Roy Suryo.
Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi artinya kita mendukung itu segera diproses ya gitu. Dan kalau dia sudah berani datang lapor, dia juga harus berani datang untuk nanti di BAP terhadap laporan yang lain. Jadi polisi juga menurut saya harus fair, kerjakan semuanya, equality before the law. Jangan sampai hanya laporannya Jokowi saja yang diproses, tapi laporan yang ada di Solo itu sudah persidangan, dan laporan yang ada di Bareskrim milik TPUA itu tidak dijalankan. Jadi menurut saya bagus, dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan pasalnya adalah 160 yang saya dengar. Itu 160 itu adalah kita dianggap untuk menghasut. Nah, kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa. Tapi sekali lagi, semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu, termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin yang jelas-jelas itu skripsinya palsu. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Syanipa, Rizal Fadilah, dan Dr. Tia Fauzia Tiasuma dilaporkan sejumlah pihak. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Zulkarnain, Anyus melaporkan. Dan pemirsa, sidang lanjutan gugatan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang dengan agenda mediasi dihadiri penggugat dan tergugat dan berlangsung tertutup. Joko Widodo tidak hadir dalam sidang dan diwakilkan kuasa hukumnya. Sidang mediasi dipimpin oleh Hakim Mediator Profesor Adi Sulistiono. Muhammad Taufik diminta pihak penggugat untuk menjadi mediator dalam sidang pertama. Dan permintaan itu disetujui para penggugat serta sesuai undang-undang yang berlaku. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan sejumlah dokter terhadap Menteri Kesehatan terkait proses pembentukan Kolegium Kesehatan Indonesia kembali digelar di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta Rabu siang. Namun agenda sidang yang semestinya menghadirkan keterangan saksi ahli dari pihak tergugat, intervensi harus tertunda, pemirsa. Pasalnya para saksi yang dijadwalkan hadir justru mangkir dari persidangan. Sesuai agenda, pihak tergugat diharapkan membawa bukti dan menghadirkan saksi guna memberikan klarifikasi atas gugatan terhadap keputusan Menteri Kesehatan tentang anggota Kolegium Kesehatan periode 2024 hingga 2028. Kolegium merupakan entitas keilmuan yang tidak sepatutnya diintervensi oleh pemerintah. Persidangan jelas sekali bahwa pembentukan kolegium itu dibuat dan dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Sekjen. Buktinya apa? Pansel ketika dilakukan tanya jawab mengatakan bahwa dia juga nggak tahu kenapa ditunjuk jadi pansel. Pelaksanaan eksekusi tanah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berbutut panjang karena diduga telah mengeksekusi objek tanah yang memiliki sertifikat hak milik atau SHM sah dari Badan Pertanahan Nasional. Inilah pelaksanaan eksekusi tanah di Gili Sudak, Sekotong, Lombok Barat seluas 6 hektar yang dimohonkan oleh Muksin Maksun. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan, pemirsa. Sejumlah pihak termohon yang keberatan dalam eksekusi yang dinilai janggal ini pun akan melakukan upaya hukum. Pasalnya di objek yang dieksekusi diduga ada 4 sertifikat hak milik yang dikeluarkan BPN Lombok Barat yang tidak pernah masuk dalam gugatan pokok perkara awal. Dibora, satu atas nama Pak Idris, kemudian satu atas nama Bu Isinta. Dasarnya eksekusi hari ini keputusan pengadilan perkara pokok itu setelah PK. Selama eksekusi itu dilakukan sesuai dengan
sertifikat yang kami ada, silakan dilakukan. Tapi kalau penetapan eksekusi tidak sesuai dengan sertifikat yang masih aktif. Kapal yang membawa beras dan sembako tertahan di tengah laut pemirsa akibat pendangkalan di alur muara pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Banyak kapal-kapal besar menunggu selama 5 hari hingga air pasang tinggi agar dapat bongkar muat. Sebanyak 7 kapal bersandar di pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung tertahan di tengah laut. Hal tersebut dikarenakan alur sungai di pelabuhan mengalami pendangkalan sehingga kapal yang ingin merapat harus menunggu air laut pasang tinggi. Akibatnya banyak kapal-kapal besar harus menunggu selama 5 hari hingga air benar-benar pasang tinggi agar dapat masuk ke pelabuhan guna bongkar muat. Dampaknya berbagai muatan kapal seperti beras dan sembako tidak dapat dibongkar tepat waktu yang menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak sehingga menjadi salah satu pemicu tingginya inflasi di daerah Bangka Belitung. Seandainya tadi saya diizinkan, saya bisa terjun itu. Airnya hanya 1,5 meter. Kalau surut hanya 80 cm. Nah, nanti jam 9 malam baru bisa air ketemu air 12. Baru ketemu air 4 meter. Sedang kapal itu 4 meter, 9, hampir 5 meter. Air kita hanya paling tinggi 1,2 meter. Sudah 5 hari. Itulah kendalanya kenapa Bangka Belitung inflasinya tinggi. Harusnya bawang merah 6.000, misalnya ini bisa 9.000. Beras harusnya di bawah 10.000, bisa 14.000 karena dibeban ke rakyat semua. Pihak gubernur akan mengambil kebijakan untuk mengeruk alur muara Pangkal Balam dengan cara ditambang. Selama masa penambangan nantinya, pelabuhan bongkar muat dipindahkan ke pelabuhan Sadai Tobo Ali atau Belinyu Bangka sehingga kapal pembawa sembako dapat segera bongkar muat dan tidak terjadi kenaikan harga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainus melaporkan.